Shalom. Selamat pagi, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Puji nama Tuhan. Pagi-pagi kita mendapat undangan dari Tuhan untuk datang ke rumah Tuhan untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Bukan karena dia yang berdosa, karena dia disalib, tetapi karena kitalah yang berdosa. Tuhan Yesus disalib buat kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan pengumuman yang perlu Bapak Ibu Saudara ketahui. Yang pertama, besok hari Sabtu tanggal 16 April 2022 ada doa fajar di gereja ini pukul 5 pagi. Silahkan yang rindu untuk berdoa bersama-sama boleh hadir pukul 5. Kemudian ibadah Minggu Paskah tanggal 17 April 2022 akan diadakan hanya satu kali saja, pagi pukul 8:30. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara mempersiapkan diri untuk ikut ibadah Paskah pukul 8:30 pagi besok Minggu. Jadi sorenya tidak ada ibadah, tetapi minggu depan ibadah akan berlangsung seperti biasa pagi dan sore. Kelas baptisan akan dimulai bulan April 2022. Bagi saudara-saudari yang belum dibaptis, dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran kelas baptisan. Silahkan langsung menghubungi saya boleh, atau langsung kepada Pak Pendeta Pembawa. Baik, itu saja pengumumannya. Bapak Ibu Saudara, ada perjamuan Tuhan hari ini. Jadi mungkin yang belum mengambil anggur dan roti di depan sudah disediakan. Silahkan. Kemudian nanti setelah ibadah, kalau biasanya kotak persembahan ada di depan, nanti kotak persembahan hanya diletakkan di depan pintu keluar ini. Ada snack buat kita semua, tetapi jangan sampai keluar karena sekarang masih bulan puasa, jadi kita menghormati yang lain. Jadi silakan nanti setelah ibadah Bapak Ibu boleh ramah-tamah saling menyapa satu dengan yang lain sambil menikmati snack yang disediakan. Baik, saya rasa itu saja. Mari kita memulai ibadah kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur, merasakan hadirat Tuhan di pagi hari ini. Kalau kita ada pada pagi hari ini di tempat ini, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan dalam hidup kita. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Di
Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Pengorbanan Yesus luar biasa. Hanya oleh kuasa darahnya kita bebas dari dosa kita. Mari kita datang kepada Tuhan.
Engkau sudah membayar, menebus kami dengan mahal, Tuhan. Darah-Mu yang kudus telah membuat kami merdeka. Karena hanya dengan darah-Mu kami dilayakkan. Karena hanya dengan darah-Mu kami boleh mendapatkan kebebasan. Bebas dari dosa, bebas dari maut, bebas dari setiap belenggu, kepahitan yang tidak baik yang ada dalam diri kami. Saat ini kami bebas, Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan yang begitu besar. Terima kasih buat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan boleh memberi kami kesempatan untuk kami boleh datang membawa setiap keberadaan kami untuk kami taruh di hadapan Tuhan. Kami menggunakan waktu ini untuk memuji Tuhan, meninggikan nama-Mu, karena hanya Engkau lah satu-satunya Allah yang layak kami tinggikan. Tuhan sudah mengampuni dosa kami. Tuhan sudah melayakkan kami. Sehingga saat ini yang menjadi bagian kami adalah menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin dan berkati ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara, Tuhan sendiri yang berkarya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami siap memuji Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk kembali. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Jika aku yang kamu cari,
biarkanlah mereka pergi. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubinasakan. Yesus menderita buat kita. Dia rela dinistakan bagi kita yang berdosa. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapat kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu.
Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Bagi dunia, salib itu hina, tetapi bagi kita, salib itu luar biasa. Atas bukit yang
Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga garam yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya.
begitu besar perhatian Dia bagi kita. Kasih-Nya pun terlalu dalam untuk dimengerti. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan persiapkan firman Tuhan.
sungguh indah. Sungguh besar Tuhan Yesus pengorbanan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami ada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Kami percaya kepada Tuhan Yesus, itu karena anugerah-Mu yang memampukan diri kami untuk melihat karya yang begitu besar di dalam kematian Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kami. Sungguh indah pengorbanan-Mu Tuhan. Saat ini kami merasakan sungguh hina. Kami orang yang berdosa, kami orang yang tercela. Namun Engkau datang dari surga yang mulia untuk mengambil kami, mengangkat kami, memulihkan kehidupan kami, memulihkan hubungan kami bersama dengan Allah melalui pengorbanan darah Yesus Kristus yang saat ini Tuhan boleh kami memperingatinya. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Namun seringkali kami melukai-Mu, seringkali kami memandang rendah, meremehkan tentang pengorbanan Tuhan Yesus melalui kehidupan kami yang tidak seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mengingkari Engkau di dalam diri kami. Kami mendukakan kuasa Roh Kudus di dalam diri kami. Namun hari ini Tuhan, kami mau datang dengan segala kerendahan hati kami. Mohon pengampunan yang di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas pengorbanan-Mu hari ini. Kami menaikkan syafaat kami bagi bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa supaya para pemimpin-pemimpin kami memiliki roh hikmat yang di dalam Tuhan Yesus, memiliki roh yang takut akan Tuhan di dalam menjalankan pemerintahan ini, sehingga mereka benar-benar sungguh-sungguh dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk memulihkan bangsa ini. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu kejadian yang terjadi saat ini bukan secara kebetulan, tetapi karena Allah yang merencanakan supaya kami melihat kasih daripada Tuhan Yesus. Kami sungguh-sungguh dalam melayani Engkau Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk gereja di mana kami boleh melayani. Kami berdoa, kami bersatu hati memohon belas kasih Tuhan. Pengurusan IMB yang saat ini masih terkenal, kami percaya tahun ini Tuhan, semuanya Tuhan nyatakan bagi kami. Tahun ini Tuhan, semuanya dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini mengalami beban, sakit, penyakit, segala sesuatu yang menimpa mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sendiri akan angkat. Tuhan sendiri akan menyembuhkan melalui bilur-bilur darah Yesus yang sudah tercurah bagi kami. Memulihkan hati kami yang saat ini kecut, hati kami yang saat ini hampa. Tetapi melalui kuasa darah Yesus Kristus, kami boleh dibangkitkan semangat kami untuk terus melayani Tuhan, untuk terus memberitakan kebenaran, sehingga Injil Kerajaan Tuhan semakin tersebar dimanapun berada. Kami juga berdoa untuk anak-anakmu yang dalam pergumulan, baik pekerja
baik teman hidup, Tuhan juga akan memberkati. Beri tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau menikmati dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Beri kami hati untuk dapat memperhatikan, memahami, mencerna apa yang Tuhan nyatakan, yang apa yang Tuhan sampaikan melalui mulut lidah hamba-Mu ini. Tuhan akan memurapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya. Diberkati Tuhan hari ini. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, ketika kita memperingati Jumat Agung ini, rasanya sedih atau sukacita? Hah? Sedih ya? Sedih? Sukacita? Siapa yang sedih? Hah? Kelihatannya berduka ya, pakai hitam-hitam begitu. Ya, sedih artinya. Kenapa sedih? Halo? Kenapa sedih? Hah? Pak Roli, kenapa sedih? Duduk sini Pak Roli. Kenapa sedih Bapak Ibu? Kenapa sedih? Kasihan ya Tuhan Yesus ya. Kasihan Tuhan Yesus dihina, dicela, disalibkan seperti itu. Ada yang bersukacita? Bersukacita Pak, karena dosa kami ditebus. Bersukacita di atas penderitaan Tuhan Yesus. Begitu ya? Amin. Amin. Wah, ragu-ragu ini. Ya toh? Ragu-ragu ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus disalib, ketika Tuhan Yesus mengalami penganiayaan, ketika Tuhan Yesus mengalami cercaan, kenapa Allah diam? Bukankah Tuhan Yesus itu anak Allah? Bukankah Yesus itu adalah Tuhan? Kenapa dia diam dalam 1000 kata? Diam dalam perbuatannya? Kenapa dia tidak memberontak? Kenapa dia tidak menggunakan mukjizatnya? Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Kenapa? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karya yang begitu besar di dalam kehidupan kita adalah kematian daripada Tuhan Yesus yang menebus dosa kita. Karya yang begitu besar sampai saat ini, pengorbanannya begitu luar biasa. Markus pasal 15 ayat 20 sampai 32 dikatakan, sesudah mengolok-olokkan mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi dia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun,
seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah, Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di mana murid-murid Yesus saat itu? Di mana orang-orang yang sudah mendapatkan makanan 4.000 orang itu, 5.000 orang itu yang mendapatkan makanan berkat luar biasa itu? Di mana mereka? Kenapa tidak ada yang berteriak? Kenapa tidak ada yang membela Tuhan Yesus? Kenapa Allah diam begitu rupa? Luar biasa pengorbanan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Meskipun demikian, Tuhan tetap diam. Yesus tetap diam, meskipun dia tidak mendapatkan pertolongan itu. Sedangkan saya dan saudara saja, ketika kita tidak mendapat bagian berkat saja, kadang-kadang kita apa? Mutung ya. Wah, aku raning hijau. Kenapa? Nah, bagaimana? Yang lain dikasih, aku sekarang sudah tidak dikasih. Begitu ya? Aku tidak mau ke gereja lagi, Pak. Kenapa? Wah, Tuhan itu sudah gimana? Katanya Tuhan itu baik. Ternyata saya sakit. Yo juga tidak disembuh-sembuhkan. Piye? Katanya Tuhan Yesus itu buat mukjizat. Katanya Tuhan Yesus itu apa? Menyembuhkan. Katanya Tuhan Yesus itu mencukupkan. Buktinya apa? Hari ini saya tidak mendapatkan apa-apa. Hari ini saya masih tetap seperti ini. Kenapa Allah diam? Bahkan kalau kita melihat, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus disalib pun, dia itu Tuhan. Kenapa dia malah berteriak Tuhan, Tuhan? Gitu ya. Eloi, Eloi lama sabachthani. Di mana engkau? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, rasa-rasanya memang inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Hari Rabu kemarin Pak Sarjono sudah menyampaikan dengan berapi-api ketika menjelang kematian Tuhan Yesus. Senin, Selasa, Minggu, Senin, Selasa masih oke. Semua tetap setia. Ya, oke, Tuhan, apa yang kamu perintahkan siap. Hari Rabu diajak berdoa. Saat kritis-kritisnya ada salah seorang muridnya terganggu, tergoda.
Siapa? Yudas Iskariot. Lari menjual Yesus. Kalau Tuhan tahu Yudas itu yang akan mengkhianati, kenapa Tuhan juga diam? Wah, ini Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Sama seperti saat ini pun. Kenapa Tuhan membiarkan kita menghadapi situasi kondisi saat ini? Banyak tantangan, halangan, rintangan. COVID-19, puji Tuhan sudah berlalu. Ya loh. Sekarang masalah ekonomi, harga minyak mulai meningkat. Pertama sudah naik belum? Sudah ya? Pertalite mau naik? Mau naik gak? Hah? Enggak? Penamen pertama oleh munggah, pertalite rawoleh itu ya. Iya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Bahkan iman kita sudah mulai digoyangkan. Saudara tahu gereja yang sudah ditawarkan kepada kita untuk dibeli sekarang sudah terjual dan akan dijadikan masjid. Iya, harta dunianya wis goyang, imannya wis goyang. Mau dijadikan masjid, sudah bahkan nama masjidnya Masjid Isa Al-Masih. Luar biasa, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ini saatnya kita menguji iman kita, menguji kepercayaan kita, menguji kepatuhan kita, menguji ketaatan kita, kesetiaan kita. Dalam situasi kondisi seperti itu, apakah ketika Allah diam, saudara tetap setia di dalam Tuhan Yesus? Ketika saudara berteriak minta tolong, apakah saudara tetap setia kepada Tuhan Yesus? Ketika saudara menahan lapar begitu berat, apakah saudara tetap setia kepada Tuhan Yesus? Ketaatan, kesetiaan, keimanan kita diuji, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jika kita memperhatikan kisah Lazarus pasal Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44, di mana Lazarus ketika dibangkitkan Yesus, Alkitab mengatakan ada dua hal yang dapat kita pelajari di situ. Pertama, ketika Yohanes pasal 11 ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Apa yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara? Sesungguhnya Tuhan sudah mengetahui terlebih dahulu. Ketika sebuah gereja itu di-upload oleh teman-teman, wah gimana ini kasihan, begini, kenapa harus diam saja, kenapa ini, wah, kenapa tidak langsung dibeli, kenapa tidak langsung begitu. Semuanya pada komen, saya cukup mengatakan demikian. Kita patut bersyukur. Kenapa? Dengan kejadian itu sesungguhnya saudara dicelihkan untuk kita lebih setia kepada Tuhan. Dengan terjadinya demikian, sesungguhnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, harus setia dalam melayani Tuhan.
menggembalakan domba-domba di antara kita. Penggembalaan bukan hanya tugas pendeta, tetapi bagaimana penggembalaan adalah tugas kita semua. Saling menggembalakan artinya apa? Kita harus saling memuridkan. Memuridkan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Allah sudah tahu kenapa itu terjadi, supaya kita dijelitkan, diingatkan kembali ada fungsi gereja yang sudah hilang di situ. Ada fungsi gereja yang sudah hilang. Untuk itu terjadi supaya apa? Ya kita diingatkan kembali. Kenapa gereja sampai terjual? Karena nggak ada jemaatnya. Loh, kok bisa nggak ada jemaatnya? Karena nggak ada pemuritan. Kenapa nggak ada pemuritan? Nggak ada penginjilan. Karena jemaat sudah egois, memikirkan diri sendiri, memikirkan egonya masing-masing. Yang penting saya bisa makan, itu urusanmu. Silakan kamu kerjakan sendiri. Ini yang sudah hilang, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jemaat mula-mula bertumbuh, berkembang ketika dia bersekutu bersama-sama, memecahkan roti, dibagi-bagi, ada persekutuan, ada pembelajaran, ada saling kepedulian. Ketika gereja sudah tidak peduli, ketika gereja sudah, jemaat sudah mementingkan diri sendiri, maka gereja akan hancur. Gereja kosong, dan terus gereja kosong, dan bagaimana pendetanya? Karena gereja sudah punyanya pendeta sendiri, ya tak ada, lah ngapa tak ngurip? Begitu. Nenes ya? Tetapi itu harus terjadi supaya kita diingatkan kembali. Ada yang hilang. Tuhan katakan apa yang terjadi? Tuhan sudah mengetahui terlebih dahulu. Dan itu tidak akan membahayakan kehidupan kita. Artinya apa? Bukan membahayakan bagaimana, tetapi bagaimana kita harus kembali kepada panggilan kita. Saudara dipanggil untuk menjadi hambanya. Kalau saudara dipanggil menjadi hamba, hamba itu apa? Hamba itu apa? Hamba itu hanya sebatas bawahan yang harus tunduk apapun yang diperintahkan. Tetapi kita itu walaupun bawahan, seringkali kita itu seolah-olah pengen jadi raja, inginnya memerintah. Ini yang tidak benar. Kalau kita saling menggembalakan, kita saling peduli, gereja akan semakin kuat. Gereja akan semakin kuat. Nah, ini baru kejadian. Apa yang terjadi ini tidak akan melebihi kekuatan kita. Kalau kita mau bersatu kembali, kita mau dikembalikan lagi, kita mau mengembalikan fungsi kita lagi, tidak akan terjadi lagi. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang ke-15, Yohanes pasal 11 ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Tuhan menghendaki dalam situasi kondisi apapun, masalah terjadi dalam kehidupan kita, sakit penyakit terjadi dalam kehidupan kita, tujuannya bagaimana Allah supaya saya dan saudara belajar untuk percaya, belajar untuk percaya kepadanya, belajar untuk percaya. Percaya itu bukan hanya di mulut, tetapi bagaimana kita di hati kita ditunjukkan melalui perbuatan kita. Ketika kita dalam
permasalahan yang begitu berat, apakah kita ada ketekunan di situ? Nah, ketika kita tekun, ketika kita tetap setia di dalam Tuhan, ketika kita tetap taat di dalam Tuhan, itulah wujud daripada iman percaya kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong kita. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang berharap kepadanya. Orang mau ceritani, nek wong percaya ki sakjane mati karena kelaparan, tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya. Kecuali imannya itu memang benar-benar nol, sehingga dia berpikir dengan pola pikirnya sendiri seperti Yudas. Yudas berpikir dengan pola pikirnya sendiri. Ketika dia mengkhianati Yesus, ketika dia menjual Yesus, dia berpikir dengan pola pikirnya sendiri. Dia berpikir bagaimana ketika dia mau jual Yesus, dia dapat uang. Satu, yang pertama, dia mendapatkan uang. Nah, ketika Tuhan Yesus ini yang dipikirkan adalah Mesias, adalah kekuatan raja dari segala raja yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Ketika dia bisa melakukan segala mukjizat, tentunya untuk mengalahkan prajurit-prajurit yang menangkapnya itu perkara mudah. Sehingga apa? Dia berpikir ketika Tuhan ditangkap, Tuhan pasti terlepas. Sehingga dia dapat mengakali guru-guru itu, orang-orang Farisi itu. Tapi apa yang dipikirkan oleh Yudas tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Kenapa? Karena dia berpikir dengan pola pikirnya sendiri. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita taruh pikiran kita kepada Tuhan. Apa tuh maunya Tuhan? Ketika Tuhan berikan kita sakit, apa tuh maunya Tuhan? Supaya kita dapat merenung, supaya saya dan saudara ketika sakit, saudara diberikan istirahat yang baik. Dalam istirahat itu saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara ingat akan Tuhan. Nah, menjadi masalah ketika seharusnya saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan akan Allah, bersekutu dengan Allah, karena banyak waktu, tetapi malah sebaliknya. Saudara ngomel-ngomel, gresulo, sakit kok ora wis-wis, begitu ya. Sakit kok gak sembuh-sembuh, aku jadi gak bisa kemana-mana. Nek wis iso kemana-mana, mau kemana toh? Mau jalan-jalan ini ngomong toh? Ngentakkan duit, sajane yonda. Saya itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, waktu dulu belum di Jogja, wah rasa-rasanya di Jogja itu tugu, moto tugu itu di moto jebret, terus di share kemana-mana, wah bangga nih, rakaru-karuan. Nah setelah saya itu jadi penunggunya tugu, saya itu lewat bolak-balik, jadi tugu ini ampun itu. Yang membuat tertarik itu apa tuh? Saya bingung, ngopo begitu ya, ngopo ya. Nah, kalau kita sehat terus jalan-jalan, ngopo itu apa? Cuma, ya begitu saja. Besok pun juga sama, kecuali kalau hari kiamat berbeda. Ini Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita belajar untuk percaya. Mempercayai bagaimana Tuhan bekerja, menaruhkan iman pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Untuk itu, jika saat ini kita berdoa atau mengalami permasalahan dalam hidup ini, sesungguhnya Tuhan ingin menguji hati kita, menguji hati kita, menguji kesetiaan kita, menguji ketekunan kita. Adakah kesungguhan kita untuk mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus? Perlu dipertimbangkan, perlu dipikirkan.
Kiranya melalui peringatan Jumat Agung ini, hari ini kita diingatkan kembali untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Percayalah bahwa segala sesuatu itu Tuhan sudah tahu kok apa yang kita lakukan, apa yang menjadi masalah hidup kita. Yang kedua, apa yang kita alami saat ini. Tuhan ingin kita belajar dan terus belajar untuk mengimani, percaya kepada Yesus. Diingatkan untuk setia, taat, percaya dengan iman. Mari kita akan berdiri. Kita akan mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan sudah menebus dosa kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Melalui kuasa salibnya, Tuhan ingin mengajak kepada kita. Melalui karya terbesar kematiannya, Tuhan ingin mengajak kita. Karena salib hukum hidup, karena salib hukum menang. Sebelum kita memasuki perjamuan Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Saudara dipanggil untuk melayani Tuhan. Saudara dipanggil untuk menggembalakan. Saudara dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba-Nya. Jangan biarkan hati kita dikuasai oleh keegoisan kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengingat pengorbanan Yesus. Melayani lebih dulu. Melayani lebih sungguh. Yesus sudah lebih dulu melayani saudara. Lebih dulu melayani kau dan aku. Melayani lebih sungguh. Sekali lagi melayani Bapa. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kau dan aku. Melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu
saudara yang terkasih dalam Tuhan, adakah kita setia kepada Tuhan Yesus? Setia untuk melayani, setia untuk berdoa, setia untuk mengasihi. Apakah kita masih meragukan kuasa Tuhan Yesus? Meragukan kasih Tuhan Yesus? Meragukan setiap berkat Tuhan Yesus dalam hidup kita? Jika hal itu terjadi dalam kehidupan saudara, ingatlah bahwa Tuhan Yesus pengorbanannya begitu besar kepada saudara. Dia sudah datang ke dunia ini, mati di kayu salib hanya untuk saudara, hanya untuk saudara. Dia mengasihi saudara lebih dulu, melayani saudara lebih dulu. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa, mohon pengampunan kepada Tuhan, supaya kita dilayakkan untuk mengikuti perjamuan Tuhan pagi ini. Rasul Paulus dalam suratnya mengingatkan kepada kita saat ini dalam 1 Korintus pasal 11. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan yang di dalam Tuhan Yesus. Ketika kami melayani, ketika kami mempersiapkan diri, kami masih banyak kekurangan. Kami masih meragukan akan kasih Tuhan. Kami masih meragukan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami meragukan karya Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan mau mengampuni atas dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami untuk mengikuti upacara perjamuan Tuhan pada pagi hari ini, supaya dengan itu Tuhan kami mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, karya terbesar di dalam hidup kami ketika kami boleh diangkat segala dosa dan sakit kami. Hati kami dipulihkan, jiwa kami dipulihkan, hubungan kami bersama dengan Tuhan dipulihkan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada pagi hari ini, ketika kami melihat, merasakan pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Kau sudah melayakkan kami untuk mengambil bagian dalam upacara perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita buka roti kita. Angkatlah roti perjamuan itu. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 24 mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengucap syukur. Kami bersyukur atas kebesaran Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Tubuhmu yang terpecah-pecah dilambangkan melalui roti yang saat ini terpecah-pecah. Biarlah itu boleh menyatukan diri kami sebagai tubuh Yesus Kristus. Dan kami mengakui Engkau di dalam tubuh kami. Biarlah kami yang hidup sekarang ini bukan hidup kami yang kami hidupi, tetapi adalah Yesus yang hidup. Tubuh Yesus yang hidup di dalam diri kami, yang menggerakkan hati kami, yang menuntut langkah kami, yang senantiasa menolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita akan makan bersama-sama. Selanjutnya mari kita angkat tangan kita, jamuan kita persiapkan. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 25 mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum dalam Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita mengucap syukur dan berdoa. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Jikalau pagi ini kami boleh melewati, kami mengikuti perjamuan Tuhan, biarlah apa yang boleh kami lakukan ini mengingat akan kematian Tuhan Yesus. Darah Yesus yang tercurah yang dilambangkan melalui anggur yang dalam cawan ini, dan yang saat ini boleh menyatu dalam diri kami. Dan biarlah kuasa Yesus Kristus, darah Yesus Kristus menyatu dalam diri kami, yang akan senantiasa menggerakkan, mengenauni kami, mengalir dalam setiap tubuh kami, supaya tubuh kami sungguh-sungguh kami persembahkan kepada Tuhan, karena Engkau yang sudah membeli kami dengan darah Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan memuji nama Tuhan yang terakhir, karya bangsa. Kasih yang terindah. Pujian darimu
Dengan komitmen, motivasi yang baru dalam kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau meninggalkan tempat ini, biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang akan menuntut setiap langkah kehidupan kami, mengantar kepulangan kami sehingga kami boleh selamat sampai di tujuan dengan baik. Terima kasih Bapak. Sebelum kami pulang Tuhan, kami mau mempersembahkan apa yang sudah Tuhan persiapkan bagi kami, apa yang sudah kami persiapkan dari rumah. Sucikan dan kuduskan persembahan kami, supaya melalui semuanya itu Tuhan, kami mengambil bagian melalui gereja ini dalam pertumbuhan perkembangannya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati jemaat Tuhan yang mengelola segala sesuatunya, sehingga segala sesuatunya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dengan segala kelimpahannya. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah setiap keturunanmu, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada, diberkatilah Tuhan dalam ternak-ternakmu, ladang-ladangmu, rumahmu, diberkatilah engkau di dalam setiap jeripayamu. Satu hal yang Tuhan inginkan dalam hidupmu, percayalah kepada Tuhan yang adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat dalam kehidupanmu. Dalam setiap perkara yang terjadi, sesungguhnya Tuhan ingin menguji engkau dalam iman pengharapannya bersama dengan Yesus. Kiranya damai sejahtera, sukacita, persekutuannya melalui kuasa Roh Kudus, penghiburannya di dalam Yesus Kristus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji syukur hanya bagi Tuhan.
silakan ambil saat untuk berdoa, mengucap syukur buat ibadah yang sudah selesai. Untuk Bapak Ibu yang ada di gedung sebelah, silakan meninggalkan tempat ibadah lewat pintu samping saja. Hari ini agak lain dari biasanya. Kalau biasanya lewat pintu depan, hari ini lewat pintu samping dulu. Silakan mengambil snack untuk dinikmati. Yang di dalam gedung ibadah, di dalam gedung gereja, mohon tunggu sebentar. Ada satu lagi pengumuman, setelah ini ada kerja bakti buat Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut kerja bakti, dipersilahkan untuk tunggu sebentar. Kita boleh bersama-sama membersihkan area gereja kita. Baik, untuk Bapak Ibu Saudara yang duduk di sebelah kiri saya, silakan meninggalkan gedung gereja terlebih dahulu. Tetap jaga jarak.